Kita tahu bahwa di dalam bulan Ramadan ada hari yang sering diperingati oleh umat Islam yang kita sebut dengan Nuzulul Quran, yaitu peringatan tentang turunnya Al-Quranul Karim. Tentang ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kemudian bisa kita pahami bahwa Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit ketujuh. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa turunnya ayat pertama yaitu surat Al-Alaq, ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu turun pada 17 Ramadan. Ini sebagian pendapat dari para ulama. Terlepas dari perbedaan pandangan tentang hal ini, maka yang bisa kita pahami adalah bahwa Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia, dan juga di dalamnya berisi tentang bayinat, tentang penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang kita pahami bahwa ini adalah turunnya sebuah kitab terbaik bagi manusia, diturunkan kepada manusia terbaik yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, diturunkan pada malam terbaik dan juga diturunkan di tanah terbaik. Inilah yang harus kita pahami tentang turunnya Al-Quran yang sesungguhnya adalah sebuah peristiwa yang dahsyat. Selama ini kita hanya fokus kepada malam turunnya Al-Quran itu, tetapi kita tidak fokus kepada peristiwa yang menyebabkan malam itu menjadi dahsyat dan luar biasa, yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Turunnya Al-Quran dan kedahsyatannya ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Dahsyatnya peristiwa turunnya Al-Quran ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada sebuah gunung, maka engkau akan melihat bahwa gunung itu akan tertunduk ketakutan. Bahkan gunung itu akan terpecah belah min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan kami jadikan contoh itu, kami jadikan permisalan itu kepada manusia agar apa? Allah katakan la'allahum yatafakkarun, agar manusia itu berfikir, agar manusia itu berfikir tentang kebesaran Al-Quran ini. Maka Imam At-Tabari menjelaskan tentang ayat ini bahwa ketika gunung saja tidak sanggup dalam mengemban amanah Al-Quran, maka manusia adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap Al-Quran ini. Kemudian Al-Bayan Al-Andalusi menjelaskan bahwa peristiwa ini atau permisalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 21 ini sesungguhnya adalah merupakan celaan kepada manusia. Ketika manusia tidak amanah di dalam mengemban kewajiban-kewajibannya terhadap Al-Qur'anul Karim ini. Dan dalam satu ayat pun Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Ya. Allah katakan barang siapa berpaling dari Al-Quran ini, barang siapa lalai terhadap Al-Quran ini, maka fa'innalahu ma'isyatan dongka. Maka bagi mereka adalah penghidupan yang sempit. Bagi mereka akan ditimpakan banyak musibah. Bagi mereka akan ditimpakan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan nanti di dalam yaumil akhir, di dalam hari-hari di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Inilah yang sesungguhnya merupakan amanah besar terhadap Al-Quranul Karim yang harus dipahami oleh manusia, terutama oleh orang-orang beriman, bahwa melekat di dalam kaum muslimin kewajiban-kewajiban besar terhadap Al-Quran itu. Yang pertama adalah membacanya. Kita punya kewajiban untuk membaca Al-Quran.
Kemudian yang kedua adalah kita punya kewajiban untuk mentadaburi kandungan makna dari Al-Quranul Karim ini. Kemudian yang ketiga, kita punya kewajiban besar untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ini kepada sesama manusia. Karena Nabi mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Dakwah adalah menjadi satu ibadah besar yang mengandung pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim adalah menghafalnya. Ini adalah kewajiban yang bersifat fardu kifayah. Kemudian yang terakhir, kewajiban kita yang kelima terhadap Al-Qur'an adalah kewajiban terbesar dibanding 4 kewajiban yang sebelumnya tadi, yaitu menjadikan Al-Qur'anul Karim ini sebagai panduan dalam kehidupan kita, sebagai imam, sebagai pembimbing dalam kehidupan kita, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Al-Qur'an adalah hudan linnas, petunjuk kehidupan bagi manusia. Maka dalam momentum bulan Ramadan ini, terutama khususnya adalah ketika kita mengenang peristiwa turunnya Al-Quran ini, jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab besar terhadap Al-Quran ini. Sehingga Allah katakan bahwa gunung pun akan ketakutan ketika mengemban amanah ini. Marilah kita isi kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya, menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran ini.